Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Irmalia Septiana dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Dan seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi cerdas mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala menjadi pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Tes kesehatan itu merupakan bagian dari persyaratan untuk mengikuti Pilpres 2014 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Komisi Pemilihan Umum bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia membentuk tim penilai kesehatan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2014. Pemeriksaan tersebut dilakukan di ruang medical check-up Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan fisik dan psikologis. Pasangan Capres dan Cawapres Jokowi dan Yusuf Kala adalah pasangan pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan berlangsung selama 9 jam. Calon Wakil Presiden Yusuf Kala menuturkan bahwa pemeriksaan kali ini lebih baik dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Pak, tes kesehatannya sama kayak 10 tahun yang lalu nggak, Pak? Hah? Tes kesehatannya sama nggak, Pak? Mungkin lebih baik ini. Hah? Ya karena tidak ada pikiran. Untuk selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut oleh tim dokter akan diserahkan kepada KPU. Menurut KPU, jika kedua pasangan bakal calon presiden tidak lolos dalam pemeriksaan kesehatan, maka partai boleh mengajukan ulang pasangan Capres dan Cawapres selambat-lambatnya 3 hari pasca pengumuman kesehatan diumumkan. Jika Cawapres tidak gagal dalam tes kesehatan bagaimana? Ya tentu harus ada penggantinya. Artinya berarti dibuka lagi ya Pak pendaftaran Capres? Ya, harus dibuka. Pengganti berapa hari Pak waktunya? Itu dalam waktu 3 hari mengajukan pengganti. Setelah kami sampaikan misalnya ada yang tidak memenuhi syarat, sehingga dalam waktu 3 hari harus menyampaikan calon pengganti. Pasca menjalani pemeriksaan tersebut, Jokowi dan JK meminum jamu gendong khas Solo. Jamu gendong merupakan ramuan alami yang populer di Solo, daerah asal Jokowi. Dedi Musoni dan Fatriadi memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, mengartikan sikap politik SBY memang tak mudah. Meskipun Demokrat telah menyatakan sikap politiknya yang netral secara resmi di hadapan publik, namun publik menilai sikap yang ditujukan SBY berpihak ke salah satu kandidat Capres terdaftar. Keputusan Partai Demokrat yang akan bersikap netral dan mengatakan akan mencermati visi misi kedua kandidat Prabowo Hatta ataupun Joko Yusuf Kala menunjukkan kebimbangan dari Partai Demokrat sendiri maupun SBY. Menurut Ketua Gerindra Soehardi menyampaikan, partainya sempat bertemu dengan SBY dan mengatakan bahwa bahasa tubuh SBY mengisyaratkan dukungannya kepada Gerindra. Gerindra berharap SBY mau memberikan dukungannya untuk Prabowo Hatta. Berarti pertemuan semalam dengan Pak SBY sudah menyatakan dukungan Demokrat ke Gerindra ya Pak ya? Ya, Kalau bahasa tubuh tadi mengatakan demikian. Pertimbangan SBY dan Demokrat melihat visi misi masing-masing kubu dilakukan bukan karena mencari presiden yang bisa melanjutkan programnya, untuk mencari jalan terbaik menghilangkan kebimbangan di tubuh Partai Demokrat dan SBY. Arina Nurohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kompetisi merebut kursi Presiden Republik Indonesia semakin memanas. Masyarakat mulai menilai masing-masing pasangan Capres dan Cawapres memiliki karakter kuat. Pada Pilpres 2014 dipastikan hanya diikuti 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Hatta dan Jokowi Yusuf Kala. Kedua tokoh Capres ini memiliki karakter yang berbeda dan memiliki pendukung dari berbagai lapisan masyarakat. Menurut pengamat politik Universitas Indonesia Panji Anugrah Permana, kedua tokoh ini memiliki karakter personal yang memiliki perbedaan. Jokowi yang terkesan populis, legaliter, dekat dengan rakyat. Sedangkan Prabowo yang elitis, tegas, kuat, yang memiliki karakter panglima. Karakter personal ini akan menjadi agenda yang akan ditawarkan ke masyarakat. Tapi menurutnya, masyarakat seharusnya lebih melihat kepada program-program yang baik untuk masyarakat, bukan sekedar pencitraan.
Yang terpenting adalah para kandidat harus memiliki visi misi yang jelas, krusial, dan tawaran agenda baru untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Arina Nurohmah, Eko Bayu Rianto, memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Susilo Bambang Yudhoyono melalui Partai Demokrat menyampaikan keinginannya agar 14 program pro rakyat yang telah berjalan tetap dipertahankan oleh capres terpilih nanti. Meskipun bersikap netral, Partai Demokrat tetap memantau visi misi para kedua kandidat capres dan cawapres yang memiliki komitmen untuk tetap melanjutkan 14 program pro rakyat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ke-14 program ini menyangkut bantuan dan perlindungan sosial, bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, beras untuk masyarakat miskin, bantuan operasional sekolah, dan jaminan kesehatan masyarakat. Edi Baskoro Yudhoyono menjelaskan partainya akan terus memantau visi misi kedua pasangan capres dan cawapres dan berharap program yang telah dilakukan Presiden terdahulu tetap dilakukan dan ditingkatkan. Partai Demokrat hari ini berharap agar program yang sudah baik dilakukan oleh Presiden SBY dalam 10 tahun belakangan ini dapat terus dilanjutkan seperti itu. Oleh karena itu kami menunggu bagaimana tanggapan dan juga program mereka. Kami telah sehingga kami bisa menyalurkan suara kami lebih eksplisit dan juga langsung menuju kepada seluruh kader Partai Demokrat. Partai Demokrat akan mempertimbangkan kandidat calon presiden yang mau meneruskan program tersebut dan menanti program dari dua calon presiden. Arina Nurohmah, Eko Bayu Rianto, memberitakan dari Jakarta. Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian dari gugatan Muhammadiyah terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Putusan tersebut merupakan anti klimaks dari Muhammadiyah yang dirugikan oleh undang-undang tersebut sejak diberlakukan tahun 2009 lalu. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Muhammadiyah telah dirugikan dengan adanya undang-undang tersebut. Pasalnya, undang-undang tersebut mengharuskan setiap rumah sakit memiliki badan hukum sendiri. Muhammadiyah yang memiliki amal usaha di berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, khususnya kesehatan, harus rela melepas rumah sakitnya dari organisasi induknya. Tentu saja hal tersebut berbahaya bagi cita-cita Muhammadiyah karena rumah sakit dapat menyimpang dari cita-cita Muhammadiyah, yakni menyehatkan masyarakat dan mengesampingkan keuntungan. Selain merugikan secara manajemen dan visi Muhammadiyah, dengan undang-undang tersebut pemerintah juga dianggap telah melupakan sejarah. Pada masa Perang Kemerdekaan, Muhammadiyah berdiri di depan dalam menyehatkan pejuang-pejuang untuk memperebutkan kemerdekaan. Selain itu, Muhammadiyah juga turut membantu pemerintah dalam hal menyediakan fasilitas kesehatan bagi rakyat. Untuk menyikapi hal tersebut, Muhammadiyah mengajukan gugatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit di Mahkamah Konstitusi. Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, undang-undang tersebut telah mengabaikan hak Muhammadiyah dalam menjalankan kegiatan sosial. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai suatu rumah sakit yang bersifat nirlaba harus membentuk badan hukum yang khusus didirikan untuk usaha rumah sakitan telah mengabaikan hak dari perkumpulan atau yayasan yang bertujuan sosial untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang pelayanan kesehatan tersebut belum sepenuhnya dapat disediakan oleh pemerintah. Atas berbagai pertimbangan baik historis dan yuridis, dalam putusan yang dibacakan Hakim Ketua Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan mengabulkan gugatan Muhammadiyah demi hukum. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menanggapi putusan tersebut, saksi ahli Muhammadiyah dalam perkara tersebut mengaku puas. Dirinya sudah yakin bahwa MK akan mengabulkan gugatan yang diajukan Muhammadiyah. Fatriadi dan Bayu memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, tetap bersama kami dalam berita dan analisa, karena setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi seputar Tanwir kedua Muhammadiyah di Samarinda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu jelang perhelatan Tanwir kedua Muhammadiyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin bertandang ke Gubernur Kalimantan Timur. Gubernur Awang Faruk menyambut kedatangan Din Samsudin beserta rombongan dengan jamuan makan malam bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Sekarang saya sudah berada di Gedung Serbaguna Lamin Etam, di mana sekarang saat ini ada acara yaitu ramah tamah antara para petinggi Muhammadiyah dengan Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Awang Faruk Ishak dalam menyambut Tanwir Muhammadiyah kedua yang rencananya akan dibuka besok pagi pada hari Jumat. Acara sempat dibuka dengan beberapa kesenian daerah yaitu tarian dan paduan suara. Tampak hadir juga selain Ketua Umum PP Muhammadiyah yaitu Profesor Din Samsudin, para petinggi dari Muhammadiyah juga tampak ada di belakang saya, yaitu seperti Bapak Syafiq Amukni dan Bapak Sukrianto serta Bapak Haidar Nasir, serta ada juga para pimpinan dari wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur yaitu Pak Suitman. Di acara tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk Ishak dalam sambutannya juga sedikit bercerita mengenai Muhammadiyah. Menurutnya Muhammadiyah sudah memberikan kontribusi besar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Ditunjuknya Kalimantan Timur sebagai tuan rumah Tanwir Muhammadiyah kedua tahun 2014 menjadi hal yang luar biasa. Bersyukur karena sudah diberikannya kepercayaan untuk berlangsungnya sidang Tanwir Muhammadiyah. Tampak di belakang saya yaitu pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Din Samsudin memberikan sambutannya. Untuk menyambut kebangkitan Asia Timur yang pada dekade ini menjadi kawasan pertumbuhan pertumbuhan sinar sejarah pemerintah berhasil terus membangun dan membangun provinsi Kalimantan Timur yang berkelanjutan. Saya kira ini saja. Saya kira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan calon presiden dan calon wakil presiden 2014 dalam sidang Tanwir Muhammadiyah kedua akan menjadi momen penting. Pasalnya, selain menjadi tuan rumah Tanwir Muhammadiyah, Kalimantan Timur juga menjadi destinasi pertama luar Pulau Jawa bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Kedatangan calon presiden dan calon wakil presiden 2014 ternyata mendapat tanggapan dari Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk Ishak. Menurutnya, datangnya dua calon presiden dan calon wakil presiden ke Kalimantan Timur sangat disyukuri, karena masyarakat Kalimantan Timur bisa melihat calon pilihannya secara langsung. Selain itu, Awang Faruk Ishak menambahkan dirinya akan menghimbau kepada calon presiden dan calon wakil presiden agar tetap melanjutkan program presiden sebelumnya, yaitu program Master Plan. Bagi saya, kedua calon presiden akan saya himbau untuk tetap melaksanakan program Pak SBY yang kita kenal dengan Master Plan, percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Karena program itu sangat kita rasakan manfaatnya. Jadi jangan stop di tahun 2013-2014 ini. Haruslah berlanjut terus sampai 5 tahun ke depan. Rencananya, dalam Tanwir Muhammadiyah, Prabowo dan Hatta Rajasa akan hadir pada Sabtu 24 Mei 2014, kemudian disusul oleh Jokowi dan Yusuf Kala di waktu yang berbeda. Syafri Esa, Riri Anggoro memberitakan dari Samarinda.
kaum perempuan yang tergabung dalam organisasi otonom Aisyah akan terus menyuarakan aspirasi kaum hawa dalam perhelatan Tanwir kali ini. Momentum Tanwir Muhammadiyah kedua tahun 2014 di Samarinda ikut dimanfaatkan oleh pimpinan pusat Aisyah, yaitu dengan mengadakan rapat konsolidasi kelembagaan yang diadakan di Kementerian Agama Kota Samarinda. Dalam rapat tersebut, selain membahas sejumlah poin penting seperti menguatkan kelembagaan dan kepemimpinan Aisyah, rencananya 4 hari lagi organisasi Aisyah juga akan memasuki usia 1 abad. Menurut pimpinan pusat Aisyah, Soimah Kastolani, usia 1 abad sudah kita lewati. Memasuki abad kedua ini, kita akan lebih membangun perwujudan solidaritas dan soliditas. Selain itu, kita juga ingin membangun bersama-sama kecerdasan bangsa melalui berbagai bidang. Ya, karena kita memasuki abad kedua, 4 hari lagi nanti kita itu akan 1 abad usianya. Maka dalam memasuki abad kedua ini kita akan lebih membangun solidaritas, di samping itu juga soliditas. Jadi kesatuan langkah, tetapi juga kita bangun bersama-sama bagaimana kita mencerdaskan bangsa. Soimah juga menambahkan, dengan adanya rapat konsolidasi ini diharapkan ibu-ibu Aisyah di Kalimantan Timur bisa membuat strategi agar kegiatan-kegiatannya lebih kepada pemberdayaan masyarakat, mewujudkan masyarakat Islami yang sebenarnya dan tertata. Syafri Esa, Riri Anggoro memberitakan dari Samarinda. Pemirsa, jelang perhelatan Tanwir yang kedua, panitia juga menghibur masyarakat Samarinda dengan menggelar pemutaran sejumlah film. Di antaranya adalah film Sang Pencerah. Seberapa besar animo masyarakat mengenal pendiri Persyarikatan Muhammadiyah ini? Simak liputan kami setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, panitia pelaksana Tanwir kedua Muhammadiyah menggelar pemutaran film Sang Pencerah. Warga tampak sangat antusias menyaksikan perjalanan hidup pendiri Persyarikatan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikut liputannya untuk Anda. Meramaikan perhelatan Tanwir kedua Persyarikatan Muhammadiyah, sejumlah stand amal usaha dari pimpinan daerah Muhammadiyah Samarinda serta sejumlah stand pendukung meramaikan bazar yang dihelat panitia Tanwir di bilangan Gelora Segiri, Samarinda. Mengisi rangkaian kegiatan bazar ini, sejumlah kegiatan digelar untuk menyemarakan sidang Tanwir Muhammadiyah yang digelar selama 3 hari ini. Salah satu kegiatan yang diadakan panitia adalah mengadakan pemutaran film yang mempunyai hubungan erat dengan sejarah persyarikatan. Salah satunya adalah film Sang Pencerah yang menceritakan tentang perjalanan dakwah pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan pemutaran film yang berkaitan dengan Persyarikatan Muhammadiyah ini juga ditenggarai sebagai sarana pengenalan kepada masyarakat secara umum tentang pendiri dan organisasi Muhammadiyah. Ihsan Marsha dan Mas Agung Ramantio memberitakan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir kebersamaan kita dalam Gema Tanwir kali ini. Nantikan siaran langsung pembukaan Tanwir kedua Muhammadiyah sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Ihsan Marsha dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa pada Gema Tanwir berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.